Halo rekan-rekan Atrivi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen berbagi cerita tentang sebuah kisah tentang KPR rumah ya. Jadi ceritanya ini saya punya dua teman. Dua teman ini kebetulan tinggal di suatu komplek perumahan yang sama dan kebetulan dua-duanya ini melakukan pembelian rumah secara KPR kan gitu kan ya. Yang pertama kita sebut aja si A gitu. Yang kedua kita sebut aja si B kan gitu kan ya. Nah, singkat cerita gitu, setelah beberapa tahun gitu, setelah 5 tahun atau mungkin lebih 5 tahun lebih gitu ya, akhirnya saya bertemu dengan dua orang teman saya ini gitu. Pertama saya akan menceritakan tentang si A gitu. Jadi si A ini ternyata rumahnya yang kemarin KPR itu sudah lunas dan sekarang dia sedang mencicil dua rumah secara KPR lagi gitu. Dan dia bercerita bahwa dengan metode KPR ini dia bisa leluasa untuk mengatur pembayaran rumahnya. Jadi nggak harus sedia uang di awal, dia bisa atur sedemikian rupa sehingga pembayaran rumah bisa sesuai dengan yang dia inginkan kan gitu. Kemudian saya ngobrol sama si B gitu ya. Si B ini malah kebalikannya gitu. Ternyata si B ini sekarang lagi kesulitan untuk membayar cicilan rumahnya gitu. Jadi ceritanya itu, jadi si B ini sudah kehilangan mobil, kehilangan motor gitu karena untuk menutupi cicilan rumahnya gitu. Jadi karena cicilan rumah itu kan setiap bulan ada terus ya. Setiap bulan misalnya kita 15 tahun berarti setiap bulan kan ada bayar kan gitu. Nggak peduli kita punya uang, nggak peduli kita nggak punya uang, itu kita harus bayar. Nah, si B ini termasuk teman yang kemudian di tengah-tengah perjalanan KPR ini kesulitan gitu. Jadi akhirnya dia harus jual mobil, dia harus jual motor gitu. Untuk apa? Untuk menutup cicilan-cicilan KPR-nya setiap bulan gitu. Dan dia bercerita ke saya, "Waduh bro, nyesel aku KPR. Kenapa?" gitu. "Karena KPR ini, gara-gara KPR mobilku hilang, motorku hilang gitu. Gara-gara KPR ini pusing, saya nggak konsentrasi, akhirnya bisnis saya berantakan gitu." Kemudian saya mengambil benang merah dari kedua kisah itu, baik si A ataupun si B ya. Yang si A itu tadi ternyata sukses dengan metode KPR-nya, sementara si B ini ternyata sangat kewalahan di tengah-tengah perjalanan KPR-nya gitu. Nah, setelah saya analisa gitu, setelah saya ya pikirkan gitu, mungkin ini saya akan memberi masukan kepada teman-teman bahwa sebelum teman-teman melakukan KPR itu teman-teman harus mengenali dua hal yang krusial ini. Jadi ada dua hal yang krusial sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah rumah dengan metode KPR kan gitu. Apa itu dua hal itu? Yang pertama adalah teman-teman harus mengenali aturan main bank gitu. Jadi contoh di studi kasus sahabat saya tadi yang kesulitan keuangan tadi, ternyata dia kurang mengenali aturan mainnya KPR seperti apa gitu. Ketika dia KPR, dia dapat bunga promo selama 2 tahun, kalau nggak salah kemarin sekitar 5%-an selama 2 tahun, kemudian setelah itu bunganya normal 13%. Nah, dia nggak tahu gitu, dia pikir di bulan pertama sampai nanti ke 15 tahunnya itu cicilannya segitu gitu. Ternyata setelah 2 tahun cicilannya naik pesat dan dia nggak siap gitu. Dia tidak siap. Nah, itu terjadi karena dia tidak mengenali aturan main bank KPR-nya seperti apa gitu. Belum lagi teman-teman harus mengenali misalnya penalti, denda keterlambatan, pelunasan percepatan dan lain-lain. Jadi kunci yang pertama teman-teman harus mengenali aturan mainnya KPR tempat teman-teman akan melakukan KPR itu seperti apa, aturan mainnya seperti apa, bunganya seperti apa, cicilannya seperti apa. Kalau ada fix cicilan berapa tahun, setelah itu bagaimana gitu, teman-teman harus tahu gitu. Yang kedua adalah mengenali kemampuan finansial kita sendiri. Nah, ini yang sering teman-teman banyak orang tidak melakukannya. Jadi memaksakan diri gitu. Banyak teman-teman yang memaksakan diri bahwa sebenarnya dia tidak mampu untuk KPR, tapi dia memaksakan diri untuk KPR karena apa? Mungkin karena gengsi, mungkin karena tuntutan orang tua, atau mungkin karena tuntutan pasangan, banyak hal gitu, sehingga mereka memutuskan untuk melakukan KPR meskipun keadaan finansialnya tidak mampu gitu loh, meskipun keadaan finansialnya memaksakan kan gitu kan ya. Jadi untuk kalau tips yang kedua ini untuk mengukur kemampuan finansial kita itu, kalau menurut saya sih sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi kita hanya
pakai hitung-hitungan yang sederhana saja. Jadi normalnya suatu cicilan bulanan itu jangan pernah lebih dari 40% pendapatan bulanan kita. Contoh, ketika kita punya pendapatan 10 juta, maka cicilan yang bisa kita ambil maksimal jangan sampai lebih dari 4 juta gitu. Jadi sementara banyak teman-teman itu yang gajinya nggak seberapa, cicilannya dinaikkan, sehingga ya pasti kewalahan di tengah-tengah perjalanan mengangsurnya gitu. Sama seperti KPR. Ketika kita pengen KPR yang cicilan 4 juta, ya kita nggak boleh punya hutang apapun dan penghasilan kita harus 10 juta kan gitu. Logika sederhananya seperti itu. Jangan sampai kita memaksakan, kita waktu pengajuan kita sogok kanan, sogok kiri, kita palsukan data kanan, kita palsukan data kiri. Nah, yang masih seperti itu hati-hati ya. Jadi nanti di tengah jalan pasti akan terjadi kendala, karena kalau kita pakai acuan real gitu, data-data yang kita ajukan saat pengajuan KPR itu real, dan kemampuan kita mencicil itu kurang dari 40% dari pendapatan kita, insya Allah sampai akhir perjalanan KPR pun akan menjadi lancar gitu. Jadi kuncinya di dua hal itu. Satu, mengenali aturan main KPR, dan kedua, mengenali kemampuan finansial kita. Jadi sekali lagi, mengenali kemampuan finansial kita gitu. Banyak orang yang penting ACC KPR. Banyak orang yang ini KPR-nya ada tawaran tanpa DP nih, ini ada KPR-nya tanpa biaya free BBHTB dan sebagainya nih. Nah, kemudian mereka terjebak gitu, mereka masuk ke dalam pembelian KPR tanpa mereka berhitung gitu, kedepannya seperti apa sih. Nah nanti hutang belakangnya kita bisa ngangsur nggak sih gitu. Banyak teman-teman yang terjebak di pemikiran seperti itu gitu, termasuk saya dulu gitu. Jadi saya dulu sempat seperti itu dan kemudian kewalahan di tengah jalan kan gitu. Mindset seperti itu harus dihilangkan. Jadi kalau teman-teman benar-benar mengenali kemampuan finansial kita, maka teman-teman pola pikirnya akan dibalik gitu. Ketika kita mau KPR, bukan DP-nya berapa gitu, tapi ketika kita mau KPR, angsurannya berapa sih gitu. Kemampuan angsuran kita berapa gitu. Contoh, kemampuan angsuran kita 3 juta atau 4 juta gitu. Ketika kita belum bisa mendapatkan rumah tersebut, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana menambah DP gitu. Bagaimana kita bekerja agar kita bisa menambah DP, bukan bagaimana cicilan itu diperbesar gitu. Jadi mengenali kemampuan finansial kita itu sangat penting ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini teman-teman yang mau KPR itu segera prepare di dua hal ini, mengenali aturan mainnya KPR sama mengenali kemampuan finansial masing-masing. Mudah-mudahan prepare di dua hal itu, insya Allah KPR-nya akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi seperti cerita saya yang tadi, cerita dua orang teman saya yang tadi, sama-sama membeli rumah di perumahan yang sama, tetapi hasil akhirnya akan berbeda karena dua hal yang kita bahas tadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan di video-video selanjutnya saya akan membahas lagi tentang KPR, membahas lebih banyak lagi. Meskipun di sebelum-sebelumnya teman-teman sudah bisa melihat tentang KPR, oper kredit dan sebagainya. Saya akan coba menyajikan video-video yang lain tentang KPR juga agar teman-teman menambah wawasan. Kita belajar bersama-sama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sampai ketemu di video-video di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.